Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Abu Subiana dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Itu mahasiswa yang mengambil jurusan administrasi bisnis non reguler. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari kajian integrasi saya dengan judul etika bisnis dalam perspektif Islam, yaitu mata kuliah yang diampu oleh Ibu Tri Widyastuti. Terima kasih Ibu izin memaparkan presentasi etika bisnis dalam perspektif Islam. Nah, baik, di sini langsung saja ya. Mengapa saya mengambil judul etika bisnis dalam perspektif Islam? Di sini Islam itu bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia ya, tetapi Islam juga merupakan pedoman hidup bagi para penganutnya, di mana setiap aspek dalam kehidupan manusia telah diatur menurut hukum Islam. Salah satunya yaitu aspek dalam etika bisnis yang telah diatur dalam Islam. Islam mengatur bahwa etika berbisnis itu yang benar tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran ya. Dan hal penting lainnya yang mencakup Al-Quran. Filosofi Islam mengajarkan tentang etika bisnis. Selain beberapa konsep bisnis, inti dari etika bisnis Islam menggunakan konsep tauhid ya. Baik, yang pertama di sini ada definisi etika. Apa itu etika? Secara etimologis, etika atau ethics ya, yang berasal dari bahasa Yunani, mempunyai beragam arti. Yang pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, atau aturan-aturan moral, bahkan juga benar salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Yang ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Nah, di sini etika merupakan filsafat tentang moral. Jadi sasaran etika adalah moralitas. Nah, apa itu moralitas? Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu serta nilai yang tersimpul di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Menurut Robert C. Solomon, moral tidak diartikan sebagai aturan-aturan dan ketaatan ya, tapi lebih menunjukkan kepada bentuk karakter atau sifat-sifat individu seperti kebajikan, kasih sayang, kemurahan, dan sebagainya ya. Yang semuanya itu tidak terdapat dalam hukum. Nah, di sini dalam kamus atau Al-Munawwir, khuluq berarti budi pekerti atau kebiasaan, kesatriaan atau keperwiraan ya, terkait dengan wibawa. Nah, kata khuluq itu yang berarti menjadikan atau menciptakan, khaliq ya, dari kata khalaqo yang keluar menjadi kata khaliq, sang pencipta dan makhluk yang diciptakan. Dan juga dari kata khalaqo ini keluar istilah Al-Qur'anul Khalaq yang kemudian sudah menjadi sebuah ilmu tersendiri. Sangat menarik jika dicermati ya teman-teman, kedekatan kholako yang berarti mencipta dan kholuko yang berarti berperangai. Ternyata perangai atau kebiasaan akhlak ya tidak akan terbentuk kecuali ada kehendak manusia dalam menciptakan perbuatannya. Al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan atau khair. Oke, dilanjut. Di sini ada definisi bisnis. Nah, kata bisnis ini dalam tijarah atau isyara, tetapi yang seringkali digunakan itu tijarah ya, dalam bahasa Arab yaitu tijaroha. Berawal dari kata tajaro, tajran, tijarat yang bermakna berdagang atau berniaga ya,
tijaratun wal mutjar yaitu perdagangan atau perniagaan. Dalam kamus Al-Munawwir menurut Ar-Raghib Al-Ansfahani dalam Mufradat fi Gharib Al-Quran at-tijarah, maksudnya at-tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Nah, menurut Ibnu Al-Farabi yang dikutip dari Ar-Raghib, berarti seseorang yang mahir dan cakap mengetahui arah tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Dalam penggunaan kata tijarah pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami perdagangan yaitu dalam surat Al-Baqarah. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa bisnis dalam Al-Quran at-tijarah ini pada hakikatnya tidak semata bersifat material, ya, hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tidak bersifat material sekaligus imaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat imaterial dan kualitas gitu ya. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada poin definisi etika bisnis dalam ekonomi Islam. Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam berbisnis. Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa etika bisnis itu adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau bukan pengusaha sekalipun yang standarnya tidak universal. Tapi lazimnya harus ada standar minimal. Universalan itu mencuat berbagai perspektif suatu bangsa dalam menjiwai dan mengoperasikan setiap kali menggugatnya. Di sini etika bisnis itu merupakan terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik, benar, beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik atau benar. Etika bisnis mendeskripsikan secara umum dan menjelaskan orientasi terhadap bisnis dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis. Dengan demikian, bisnis dalam Islam itu memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara, dan yang paling utama yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tujuan umum etika bisnis. Yang pertama, membangun kode etik Islam untuk mengatur, mengembangkan, menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab. Yang selanjutnya, kode etik dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Yang terakhir yaitu dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis, masyarakat tempat mereka bekerja. Yang selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Nah, di sini ada kesatuan atau tauhid ya, di mana kesatuan sebagaimana teraplikasikan dalam konsep tauhid yang memenuhkan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan keseluruhannya ya. Yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada kehendak bebas, yang selanjutnya ada tanggung jawab, yang terakhir ada kebenaran ya, atau kebajikan dan kejujuran.
Nah, untuk slide yang selanjutnya itu ada panduan Rasulullah dalam beretika bisnis. Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis ya teman-teman. Di antaranya adalah yaitu prinsip kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, Rasulullah SAW selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah barang atau di bagian atas. Nah, jadi sini tuh Rasulullah SAW sangat menganjurkan sekali untuk berbisnis ya. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis yang Islam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Nah, di sini mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis yang Islami yang harus dilakukan adalah pertama yaitu suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis, perdagangan bahwa etika bisnis sebagai bagian yang tak terpisahkan atau menyatu merupakan struktur fundamental sebagai perubahan terhadap anggapan dan pemahaman tentang kesadaran sistem bisnis moral yang telah memasyarakat. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk materi yang saya paparkan, upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis Islami yaitu suatu kesadaran baru tentang bisnis ya. Bisnis baik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, organisasi atau perusahaan, bukan semata-mata bersifat duniawi, akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus imaterial. Suatu bisnis bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan dan kezaliman, akan tetapi mengandung nilai kesatuan, seimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Sehingga dengan ketiga prinsip landasan praktik bisnis tersebut dapat dijadikan tolak ukur suatu bisnis termasuk ke dalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak. Diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis, ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan norma sekaligus empirik yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai Al-Qur'anul Karim. Mungkin cukupan demikian presentasi dari saya mengenai etika bisnis dalam perspektif agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada banyak kata atau ucapan yang salah diucapkan. Selebihnya saya masih dalam tahap belajar mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup itu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.